Oke, udah saya record ya. Oke, nanti mungkin selama menjelaskan, kalau mau bertanya boleh ya. Nanti tidak usah, apa maksudnya, tidak harus nunggu saya selesai dulu. Kalau teman-teman mau nanya di awal, itu nggak apa-apa ya, gitu ya. Nanti selama saya menjelaskan, kalau teman-teman mau nanya dari awal itu nggak apa-apa. Oke, sebentar. Untuk hari ini saya nggak pakai slide ya. Jadi kita akan coba langsung praktek aja lah. Coba langsung praktek sebentar. Oke, saya share screen dulu. Nah, oke. Ini, aduh sebentar. Mohon maaf ya saya. Yang ini boleh mic-nya di ini dulu ya, biar nanti rekamannya tidak ada noise gitu ya. Kalau yang memang deket ada noise-nya gitu. Oke. Saya akan kenalin dulu sedikit bagi teman-teman yang nggak tahu ESP32 Cam itu apa. Jadi ESP32 Cam ini base-nya dari ESP32 ya. Cuman dia sudah ada modul kamera dan juga sebenarnya sudah ada modul SD card ya, sehingga kalau dibandingkan dengan ESP32 yang biasa itu dia cenderung lebih sedikit ya jumlah pinnya, dikarenakan kan sudah habis dipakai oleh apa, oleh kamera ya, oleh kamera dan juga oleh SD card ya, oleh model SD card. Jadi dia punya dua. Coba saya perbesar ya. Nah, dia punya dua, dia ada modul kamera ya. Nah, ini soketnya. Kemudian ada TF card ya, atau ada SD card. Nah, sebetulnya kalau untuk basic-basic coding yang ada di ESP32 Cam, itu sudah ada, kayak misalkan teman-teman mau ngambil gambar, kemudian simpan di SD card, itu sudah ada sebetulnya. Jadi, salah satu syaratnya cuman cukup nambahin board ESP32 ke dalam Arduino IDE ya. Nah, jadi sebetulnya tidak perlu apa-apa lagi gitu ya, karena example coding semuanya itu sudah lengkap di sana. Jadi kalau teman-teman mau praktek, cukup nambahin aja board ESP32 ke dalam Arduino IDE gitu ya. Kayak misalkan yang mau kita coba sekarang ya, kita mau coba video streaming, itu juga ada di example. Kita mau coba face recognition, itu juga sudah ada di example. Jadi semuanya memang sudah lengkap gitu ya. Kalau teman-teman tinggal lihat aja gitu ya, tinggal dicek aja, tinggal dicoba aja lah. Nah, nanti masalahnya error atau enggaknya gitu ya. Nah, mungkin itu yang kan kita coba pahami ya. Terutama ESP32 Cam ini unik ya. Dia beda dengan board yang biasa. Kalau board ESP32 yang biasa, itu biasanya memang tidak ada auto upload, kita harus tekan N. Nah, kita tekan N baru bisa ngupload. Atau teman-teman bisa tambahin kapasitor gitu ya, atau pakai seal misalkan. Itu biar auto otomatis. Tapi ESP32 Cam tidak seperti itu. ESP32 Cam itu ada dua mode. Ada mode ketika upload, ada mode ketika running. Nah, ini harus diubah-ubah. Nah, gimana cara ngubahnya? Nah, saya akan coba pakai FreeSync ya buat simulasi ataupun buat apa namanya? Buat rangkaiannya gitu ya, buat rangkaiannya. Jadi kita nanti ada rangkaian ketika mode upload, ada rangkaian ketika mode running. Dan itu semua simple. Sebenarnya cuman menghubungkan GND ke dalam modul apa? Ke dalam pin IO aja, ya. Oke. Untuk alat dan bahan, kalau teman-teman nanti mau praktek gitu ya sehabis ini, silakan siapkan ESP32 Cam tentu saja ya, boardnya. Ini punya saya ada nggak ya? Kalau nggak ada, kita harus nyari dulu sebentar. ESP32 Cam FreeSync ya. Oh, harus pakai strip kayaknya. ESP32 strip cam. Coba. Nah, udah ada. Oke. Oh ya, bagi yang belum tahu ya, di ESP32 Cam tuh ada mode reset ya. Nah, di sini ada mode reset. Jadi nanti tinggal dibulak-balik aja, ada tombol reset. Ini akan kita pakai ya, akan sering kita pakai. Jadi kalau teman-teman apa namanya? Bingung gitu mana tombol resetnya, ada di sini nih. Ya, kayak gitu. Oke, kalau untuk yang lainnya sebenarnya masih masih sama-sama aja sih. Dia punya voltage regulator. ESP32 itu kan sebetulnya dia 3,3 volt ya, tapi karena dia punya voltage regulator ya teman-teman boleh masukin yang boleh masukin yang 5 volt gitu ya ke dalam pin 5 voltnya. Nah, terus ada flash lamp. Flash lamp ini terhubung ke pin 4 ya. Jadi kalau mau ngoding, mau nyalain si lampu flashnya, silakan kasih sinyal high gitu ya ke dalam pin 4. Nah, nanti si ininya akan jalan. Nanti kita coba praktekkan ya. Oke. Oke. Nah, ini pin-pinnya.
Ya, bisa kita lihat ya, di sini ada pin 3,3 volt, ada pin I/O ya, ini I/O tuh input output ya. Input output 16, ada I/O 0, input output 0, ada ground, ada PCC, ada. Nah, yang ini tuh R itu RX ya, ini RX, yang ini TX, ini yang nanti kita hubungkan. Nah, masalahnya untuk upload ESP32K memang tidak mempunyai IC. Kayak kalau di Arduino kan ada IC Atmega sekian gitu ya, kemudian ada CH340 untuk upload program. Nah, ESP32Cam ini tidak punya. Jadi teman-teman selain nyiapin ESP32Cam, harus nyiapin juga USB serial. Ya contohnya misalkan FTDI gitu ya. FTDI bisa digunakan. Oke, mohon maaf saya mute dulu ya. Oke. Nah, bisa gunakan modul FTDI. Nah, yang seperti ini ya. Pokoknya serial lah, bebas mau FTDI mau CH340 juga nggak masalah. Oh, bukan yang ini sebentar. Nah, Boleh yang nanya kayak nggak? Oh, iya gimana? Halo, halo. halo, mau izin bertanya, Kang. Boleh silakan, silakan. Itu kan kalau FTDI kan kisaran harga lebih mahal daripada CH340 itu. Itu ada perbedaannya nggak, Kang? Apa ya perbedaan? IC-nya lebih Takutnya eh, takutnya ada yang lebih baik itu. oh Lebih ya. baik. Sebetulnya kalau kita ini ya, CH340 itu biasanya ganti-ganti ini, ganti-ganti port. Jadi kalau dipindahin port dari USB 1 ke USB 2, biasanya berubah gitu sih portnya. Kalau CP2102 kayak FTDI itu biasanya enggak. Jadi kalau COM3 dipindahin ke port yang lain tetap COM3 gitu. Kecuali kalau mungkin beda ini. Terus juga CH340 itu kita perlu nginstal dulu driver ya, CH340. Kalau misalkan FTDI, setahu saya ya, itu dia ketika nginstal Arduino IDE, dia kan sekaligus nginstal USB driver ya. Nah itu jadi tidak perlu nginstal lagi. Itu mungkin. Terus dari sisi ketahanan, ya FTDI tentu lebih lebih tahan ya dibandingkan Oke, dengan CH340. Itu aja sih. oke. Terima kasih ya, Kang. Ya sama-sama. CH340 memang kadang saya nemukan beberapa kali sering error ya. Kalau ini. Ya intinya pokoknya intinya di dalam mau FTDI mau apapun itu yang kita pakai, yang perlu kita tahu dia itu ada pin PCC, ada pin ground, ada pin TX, ada pin RX ya. Ada pin RX itu kan yang nerima, TX itu yang ngirim. Nah, ini yang perlu kita hubungkan ke ESP32Cam gitu ya. Nah, kalau misalkan yang ini nih, biasanya ada keterangan sih ada 5 volt sama 3, volt atau 3,3 gitu. Kita harus harus benar-benar pas ya. Nah, kayak contoh nih, ini 5 volt ya, 5 volt dari sini kita hubungkan ke 5 volt yang ini. Ya, 5 volt ESP32 di sini. Silakan dihubungkan aja pakai kabel jumper. Kalau FTDI-nya yang bentuknya yang jarum ya atau yang mel, ya berarti harus pakai yang pimel-pimel ya. Ya disesuaikan aja kabel jumpernya. Itu nggak terlalu ini kok. Oke, nah gini. Jadi mau apapun itu, ya pasti power dulu ya, power dihubungkan. Kemudian ground ke ground juga dihubungkan. Mau pakai FTDI atau CH340, pakai CP2102, mau pakai Atmega berapa ya yang buat serial tuh, Atmega 324 misalkan, tetap harus gunakan eh, rangkaiannya sama ya. Jadi tidak usah fokus ke jenisnya apa gitu ya. Oke, 5 volt sudah ya, 5 volt dari FTDI atau dari USB serial ke 5 volt juga. Sebetulnya ada cara pakai Arduino, cuman saya nggak akan pakai ya. Sekarang kita pakai yang USB serial aja biar nggak ribet. Yuk Kang Rizky, mohon maaf saya. Oke, oke sebentar ya. Oke, sudah. Nah sampai sini selanjutnya adalah tinggal yang ini aja nih, TX sama RX ya. TX dihubungkan ke RX ya. Nah TX itu yang ini kan kalau dari ini TXT biasanya, ini transmitter. Nah kalau dari ini berarti UOT ya, yang ini nih. Yang UOT, ini UOT tuh apa ya, word ya kayaknya, word output, ini T-nya transmitter, pokoknya T-nya itu transmitter teksnya. Nah yang R ini ke T ke sini ya. Oke kayak gini aja ya, ini saya kasih warna blue misalkan. Nah yang TX ini ke sini. Nah nanti kalau nggak salah,
Kalau misalkan salah gitu ya, nanti kelihatan sih sebetulnya. Nanti nggak jalan. Udah, ini aja. Oke. Sesempel inilah ya, sesempel ini untuk menghubungkan dari USB serial ke ESP32 cam. Ini selanjutnya kan si USB-nya tinggal kita colokan aja ke mana? Ke laptop atau ke komputer kita gitu ya. Nah, terus ini tuh kita sebutnya mode run ya, teman-teman. Kalau mau nyobain mode run, ini disebutnya mode running. Dinamakan kan? Aduh, sebentar, mohon maaf. Oke. Oke. Nah, ini namanya mode run. Nah, sekarang gimana caranya kita mengubah dari mode run ke mode upload? Nah, cukup tabung ini aja, teman-teman bisa siapkan lagi kabel jumper ya, atau mau pakai jumper juga bisa. Tinggal hubungkan ground ke sini, ke sebelahnya. Ya, silakan pakai kabel jumper lagi boleh atau pakai apapun boleh. Nah, ini aja. Kemudian tinggal di reset gitu ya. Tinggal di reset. Ini saya kasih warna apa ya? Purple misalkan. Nah, udah. Gini aja. Ini untuk cara mengubah ini mode upload. Jadi sebelum upload silakan si pin IO 0 ya, input output 0 ke ground dihubungkan. Ya, ini mode upload. Kalau mau mode running tinggal dilepas aja ininya. Ya, dilepas aja misalkan sebelah gitu. Udah, kayak gitu aja. Kemudian di reset lagi. Ya, sesimpel itu. Ini kadang kalau lihat di tutorial ya ribet amat gitu ya. Nah, sebetulnya cuma sesimpel itu. Kalau teman-teman mau dicatat gitu ya, cara ngubah mode upload ke mode running hanya sesimpel ini. Kayak gitu. Oke, ini Mas Wisnu ya. Untuk ESP32 Cam ini nanti deh, nanti saya bahas di akhir ya. Kalau mau cobain ke LCD itu ada, tapi pemrogramannya kayaknya belum bisa Arduino ya. Tapi harus pakai ESP-DF. Jadi nanti saya coba atau saya ini aja deh sebentar ya. Itu bisa pakai OpenCV ESP32. Karena kalau yang kita coba sekarang video streaming kan ya. Jadi harus streaming. Yaitu salah satu kelemahannya. Nah, ini nih, ini GitHub-nya kalau mau coba. Nah, ini ya. Tapi ini setahu saya ini pakai USB dev, tidak pakai Arduino ya. Tidak pakai Arduino. Sebentar. Oke, jadi memang harus belajar lagi si USB dev-nya kalau mau ini, kalau mau nyobain yang nah, kayak gini nih. Ke ini ke LCD nggak tahu ya ke LCD betul. Tapi LCD-nya kayaknya OLED ya. OLED atau mungkin TFT saya kurang tahu. Nah, tapi ini yang pasti pakainya ESP-DF pemrogramannya. Kayak gitu. Ini saya kirim aja ke chat silakan semoga bisa jadi jawaban. Untuk coding pengenalan wajah ya untuk deteksi wajah bisa ya. Pokoknya OpenCV bisa. Kayak gitu. OpenCV. Yang kita coba sekarang kita lebih ke nyoba example aja sih. Oke, itu semoga bisa menjawab ya. Oke, kita lanjutkan. Yuk sama-sama. Oke, kita sampai mana tadi? Sampai ini ya. Oke, udah ya. Itu untuk persiapan di hardware ya. Jadi teman-teman sebenarnya cukup sampai sini aja. Cukup input outputnya dijalankan ya udah selesai gitu ya. Sorry. Cukup si ininya dikonekkan udah selesai. Kalau mau mode upload, kalau mode running tinggal dilepas. Jangan lupa di reset ya. Mau di reset, mau dicabut, dilepas lagi USB-nya bisa. Mau di reset juga boleh, nggak masalah ya. Oke, selanjutnya kita ke Arduino IDE ya. Di Arduino IDE kira-kira apa yang perlu ditambahin gitu ya, atau kira-kira apa yang perlu disiapkan ya selain install Arduino IDE. Nah, kita coba bahas sedikit lah. Salam kenal, Andre. Salam kenal. Kalau Andre udah kenal sih, yang dari Facebook ya, yang bikin, yang punya dashboard. Oke, nanti saya coba ya si dashboardnya. Nanti di next proyek lah saya coba. Dashboard admin ya, dashboard admin. Oke, sebentar. Nunggu dulu. Oke, ini saya bikin file baru. Oke. Nah, ini paling saya coba pakai magnifier dulu ya. Takutnya nggak kelihatan. Nah, oke. Nah, di tools ya, teman-teman, di tools ini
ketika pertama kali install Arduino itu tidak ada seperti ini, tidak ada ESP32. Ya, tidak ada ESP32, hanya ada Arduino. Karena memang si ESP32 ini sebetulnya tidak disupport resmi oleh Arduino IDE-nya ya, tapi melainkan kita harus tambahin sendiri, bahkan harus tambahin manual gitu ya. Tidak seperti board lain yang teman-teman bisa tinggal install aja di board manager. Kalau ESP32 sama ESP8266 itu harus nambahin manual. Nah, gimana cara nambahin manualnya ya? Kalau memang di board manager nggak ada gitu, tidak terdaftar. Nah, kita tinggal ke file, ke sini nih, ke file, preference, ya, lalu ke bagian ini, ke additional board manager, ya, untuk menambahkan board yang selain yang ada dari situ. Nah, teman-teman tinggal masukin ke sini. Yang perlu dimasukkan adalah link JSON-nya aja. Ya, link JSON. Oke. Nah, salah satu aja. Ini kalau teman-teman baru install pasti kosong ininya ya. Jadi silakan ditambahkan dulu si linknya. Ini saya kirim ke chat ya. Oke, sebentar. Nah, itu untuk yang ESP32. Tapi kalau teman-teman juga sebetulnya ngoprek dengan ESP8266, ya misalkan ngopreknya dua gitu ya. ESP8266 ngoprek juga, ESP32 juga ngoprek. Silakan ditambahkan dua linknya gitu ya. Tapi dipisahkan dengan koma. Ini saya kirim aja ya ke chat. Saya kirim ke chat, silakan. Oke. Itu yang di atas yang pertama ya, itu yang kalau teman-teman mau nambahin ESP3 doang. Kalau mau dua, ESP32 sama ESP8266, silahkan gunakan yang ada komanya ya. Pakai yang satunya lagi, kayak gitu. Kayak punya saya ini saya dua, ada ESP826, ada ESP32 juga. Ya, seperti itu. Udah, tinggal nambahin link aja ke sini. Jadi karena memang kan seperti yang saya jelaskan, Arduino IDE itu tidak support ESP32, tidak support ESP8266 ya, yang awalnya. Tapi kita bisa nambahin sendiri. Nah, caranya seperti ini ya, teman-teman tinggal ke file preference, nanti muncul kayak gini di bagian additional board manager, silahkan masukkan aja si linknya gitu ya, seperti itu. Oke, kalau sudah ya tinggal klik OK. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita ke tools ya. Selanjutnya silahkan ke tools, ke sini nih, ke tools, ke board manager. Nah, kalau udah masukin link ya, nah biasanya dia download dulu platform indexnya ya. Jadi dari indeks semua yang itu aku muter, kamu juga muter-muter banget itu. Oke, mohon maaf saya mute ya. Oke. Nah, ini biasanya nunggu agak lama ya, nunggu sampai platform indeksnya ke download semua ya. Ini biasanya ada update sedikit lah dari yang mungkin dari JSON-nya ada yang update, maka dia perlu download dulu platform indeksnya kayak gitu. Oke, nah kalau sudah kayak gini, teman-teman tinggal cari aja di sini ESP8266. Salah dong, ESP32 ya. ESP32. Nah, pastikan nginstal yang versi, kalau mau ngikut saya ya, pastikan nginstal versi yang 1.04 ya. Kalau mau ikut saya. Karena yang versi terbaru sebetulnya ada yang 2.04. Ya, cuman saya masih pakai yang 1.04 ya sampai sekarang. Dan sebetulnya kalau mau program lain ya boleh aja kalau mau pakai 2.2 yang versi 2 boleh. Cuman kalau mau ngikut saya silahkan dipilih dulu versinya ya. Sebelum install dipilih dulu versinya. Silakan kalau mau sesuai dengan yang saya gunakan, silakan gunakan 1.04 ya. Ya, maksudnya biar takutnya nanti di saya jalan, di teman-teman nggak jalan gitu ya codingnya. Ya, bisa jadinya kan karena versi board kita yang berbeda. Kayak gitu ya. Jadi, silakan disesuaikan dengan versi punya saya. Ya, 1.04 ya. Kalau sudah tinggal klik install nanti. Nah, biasanya proses installnya itu lama. Oh, lama banget ya. Bahkan mungkin bisa setengah jam tergantung koneksi internet. Kalau sudah tungguin, nanti kalau sudah ya tinggal close aja ya kalau instalasinya selesai. Nah, nanti akan muncul kalau sudah berhasil akan muncul di sini nih. Di tools akan muncul, nanti tinggal di ke board. Nah, nanti ada pilihan boardnya sih sebentar ya. Ini Arduino IDE saya agak lag. Coba saya cek dulu di chat ada pertanyaan. Oh, ada yang berisik tadi ya. Oke, sebentar. Oke, sebentar. Saya zoom magnifiernya saya ini dulu ya. Saya kecilin dulu. Saya close dulu ya. Oke, nah kalau sudah sebentar magnifiernya. Ini udah di-record belum ya? Oh, udah. Oke, aman. Nah, kalau sudah silakan untuk pilihnya teman-teman ke tools ya, ke tool.
silakan ke board, silakan pilih ESP32, kemudian pilih yang ESP32 Hooper modul. Ya, saya ulang ya. Silakan pilih ESP32, kemudian silakan pilih ESP32 Hooper modul. Ya, yang ini ya. Ini kelihatan jelas nggak sih? Ini di kalau di layar saya ini besar. Di punya rekan-rekan besar nggak? Si ini ya. Jelas kan, jelas. Jelas ya? Jelas, Kang. Jelas. Jelas, Oh, Kang. oke, siap. Nah, jadi ya, silakan pilih ESP32 Arduino, silakan pilih yang Hooper modul ya. Nah, nanti saya jelasin ya kenapa kita pilih yang Hooper modul. Nah, oke, klik. Sudah, itu satu ya. Kemudian yang kedua, kita cek lagi. Ini sebentar. Ini biasanya agak lama. Oke, nah pastikan yang ini nih, karena ESP32 ini memorinya besar, tapi kita bisa atur untuk memorinya kecil, dan biasanya defaultnya itu 1 MB ya, sorry 4 MB. Nah teman-teman silakan gunakan yang HUGAF, yang ini nih, pilih yang HUGAF ya, yang aplikasi untuk yang besar lah, ya yang ini nih, yang HUGAF, Noota 1 MB SPIFS. Ya silakan pilih yang ini. Ya saya ulang ya. Setelah milih board, ESP3 Hooper modul udah berhasil. Kemudian ke sini nih. Nah, ke sini ke partition scheme, silakan pilih ke hookup. Ke sini ya. Nah, kalau sudah ya sudah gitu. Kalau sudah, coba saya stop share dulu. Oh, salah dong. Kan stop share. Sebentar saya cek chat dulu ya. Oh, cuma share pengalaman beberapa kali install ESP32. Di awal jalan ke sana error compiling powerboard ESP modul dan errornya. Akhirnya sekarang lebih sering pakai Arduino Web Editor dengan memasang Arduino Agent. Sering error tapi ribet karena harus online. Oh, oke, ini mungkin sharing dari Mas Robi ya, teman-teman kalau pakai. Oke, boleh. Terima kasih Mas sharingnya. Arduino Web Editor ya. Oke, siap. Jelas tapi delay. Yang lain delay nggak? Atau takutnya memang koneksi saya ini agak bermasalah tadi? Enggak. Enggak ya? Lancar, Kang. Oke. Kalau Tinker jalan ya, Mas. Apa itu Tinker? Mau tanya apakah harus Hooper? Iya, harus. Kalau mau ngikutin saya ya, takutnya nanti ada yang error. Ini kan saya tuh agak susah juga ngejelasinnya kenapa. Cuman dari hasil percobaan, kemudian saya nyari-nyari ke internet gitu ya, direkomendasikan menggunakan yang itu gitu. Seperti itu. Dan sebetulnya yang Hooper itu memorinya lebih besar. Ya, jadi support untuk coding yang mau kita coba sekarang. Kayak gitu. Oke, nah sekarang kita akan coba dulu nih, mungkin kameranya saya pindahin dulu ya. Kameranya saya pindahkan dulu ke alatnya. Biar teman-teman bisa lihat alat yang saya pakai. Oke, sebentar ya. Atau jangan pakai kamera itu deh, pakai ini aja ya. Pakai kamera di sini aja. Nah, oke, kelihatan ya. Nah, ini ESP32 cam saya. Nah, jadi ya persis kayak gini aja, kayak rangkaian yang tadi saya siapkan. Ya kayak ini. Jadi silakan ESP32 cam-nya disiapkan ya. Kabel jumper, ini ada 4 ya. 4 kabel jumper. Yang ini buat nanti ngubah ke mode upload sama mode run ya. Lalu satu lagi ini nih. Satu lagi FTDI ya. Ini saya pakai FTDI. Teman-teman kalau nggak ada FTDI bebas mau pakai CH340, mau pakai CP2102, yang penting USB serial. Dan yang penting USB serialnya jalan ya. Maksudnya nggak error gitu. Kadang ada beberapa USB serial yang memang bermasalah gitu ketika dipakai. Oke, sebentar. Saya coba rangkai dulu ya. Saya coba rangkai dulu. Sesuai ini aja rangkainya, sesuai yang tadi saya share. Nah, sesuai yang ini. Ya. Ini biar mudah, yang warna merah saya anggap 5 volt ya. Ke 5 volt. Lalu yang coklat ini ground. Oke, kayak gini. Lalu yang merah ke 5 volt dari ESP32 ya. Nah, ESP32 5 voltnya kalau nggak salah ada di, kecil nih. Ya, nah ini ya, yang sebelah sini 5 volt. Termasuk di sebelahnya itu ada ground ya, jadi tinggal pasang aja ke sebelahnya. Nah, oke. Dua lagi ini ke RXTX ya.
Silakan pasang ke RxTX. RX itu penerima, TX itu pengirim data. Oke, silakan pasang ke RxTX. Nah, kalau di ESP32 itu pasang ke ini nih, ke pin UOR dan UOT ya. Nama di labelnya tuh UOT sama UOR. Oke. Oke, sudah. Nah, sekarang RxTX tinggal dipasang ke sini aja. Oke, UOT dan UOR ya. Ah, di sini. Oke. Nah, nanti kalau salah pasang ya, nanti ketahuan kok. Ini saya coba pasangkan dulu ke USB komputer saya. Oke, sudah. Kita coba lihat ke Arduino IDE ya, ke portnya. Kita cek. Nah, ada COM3 ya. Ini punya saya COM3. Kalau mau ngecek lebih jelas, teman-teman bisa ke Device Manager. Ya, silakan dicek di bagian port. Nah, punya saya ini pakai, oh salah, ternyata bukan FTDI, sorry. Yang saya pakai CV2102 ya, sorry, bukan FTDI. Warnanya merah mirip FTDI ternyata, tapi bukan. Ya, ini yang saya pakai CV2102. Ya, Silicon Lab ya. Nah, ini. Berarti COM3 udah benar. Kita cek lagi ke sini. Oke, COM3 udah bener ya. Nah, kita cek ke serial monitor. Sebentar, saya kecilin lagi sih ininya. Oke. Oke, kita cek ke serial monitor. Coba saya besarin dulu. Nah, ini pastikan di set ke 115.200 ya baud rate-nya. Karena ini default dari ESP32. Silakan dicek ke dipindah. Kalau teman-teman sebelumnya mungkin 9.600 gitu ya. Silakan di set ke 115.200 ya baud rate di serial monitornya. Jadi 115.200 ini kecepatan ya, kecepatan pengirimannya. Oke, nah untuk ngecek apakah ini mode upload atau mode run, oke, tinggal ditekan ini aja. Sebentar. Tinggal ditekan si resetnya aja ya. Reset yang ada di ESP32 tekan. Nah, kalau nggak muncul apa-apa kayak gini, ini berarti salah nih rangkaian kita ya. Artinya si ESP32 cable-nya dengan si USB serialnya salah nyambungnya. Coba saya lihat dulu ya. Kalau nggak muncul apa-apa berarti salah pasang. Oke, TX ke, ya betul salah pasang ya. TX ke RX ya, RX ke TX ya. Silakan dibalik aja kalau salah pasang. Nah, kemudian colokin lagi. Ya, hubungkan lagi gitu ya ESP32 cam-nya. Nah, kita coba tekan reset lagi. Coba saya close dulu ya, kemudian saya buka lagi. Nah, sekarang tekan reset lagi. Nah, kalau seperti ini artinya mode running ya. Kalau kayak gini, ini mode running. Nah, buat ngubah ke mode upload, nah teman-teman bisa perhatikan rangkaian yang tadi kita bikin. Nah, tinggal tambahkan kabel jumper, siapkan ya. Silakan hubungkan dari ground ke pin IO0. Ya, ini saya udah nyiapin si ini ya, si kabel jumpernya. Nah, ini ya. Saya mau hubungkan dari pin ground ke IO0. Oh, kabel jumpernya udah longgar. Sebentar, saya cari dulu. Oke, ground ke pin IO0 ya. Silakan dipasang. Nah, sudah. Kalau sudah, kita cek ke serial monitor lagi. Nah, sekarang kita reset. Ya, tekan tombol reset. Nah, perhatikan di sini. Kalau keterangannya waiting for download, ini berarti sudah mode upload ya. Nah, sekarang baru kita bisa upload. Ya, ini ribetnya sebetulnya ribet dari ESP32 Cam itu seperti ini ya ribetnya. Mas, Ya, silakan. matikan tidur. Gimana? Oh, sorry. Kirain ke saya. Oke, gitu ya. Itu cara untuk sebelum upload. Pokoknya pastikan dulu bahwa sudah mode upload gitu ya. Karena kalau tidak mode upload, dia nggak akan masuk gitu ya. Mau sampai kapanpun. Oke, tinggal tekan reset. Nah, nanti muncul seperti ini. Kalau sudah waiting for upload, berarti ESP32 Cam kita udah masuk mode upload dan kita bisa upload gitu ya. Kayak gitu, ini untuk memastikan. Oke, kita coba upload program kosong dulu aja ya. Nah. Oke,
Karena biasanya masalahnya di sini sih. Amar. Oke, ini proses uploadnya. Dan ini lebih cepat dari Node MCU ya, atau dari ESP8266. Nah, ini Arduino IDE saya udah saya ganti tema, udah saya ganti template. Nah, kalau teman-teman yang pakai Arduino IDE yang belum diganti temanya, ini kemungkinan warnanya merah ya. Yang ini tuh warnanya merah nih. Nah, nggak usah khawatir, ini bukan error. Ini memang dari sananya seperti ini ya. Karena memang beda dengan Arduino Uno. Mana mau. Mas Aridi, mohon maaf saya mute dulu ya. Oke. Nah, karena beda dengan Arduino IDE ataupun dengan apa namanya? Dengan Arduino yang biasa, ini memang ada seperti ini. Jadi ini bukan error, yang penting don't uploading. Oke, itu cara upload kayak gitu. Karena kalau misalkan saya cabut nih, saya cabut si modenya, kemudian ini masih mode apa namanya? Masih mode running. Kalau kita upload nih pasti error. Ya nanti takutnya nemu error yang sama gitu ya. Nah, sebetulnya cara gampangnya gitu ya, itu ya dipastikan pasti karena itu masalahnya gitu ya. Karena si ESP32 Cam kita bukan mode upload. Nah, ini kadang connecting aja terus nggak ngupload sama sekali gitu. Oke, nah errornya kayak gini nih. Kalau tidak mode upload, errornya seperti ini. Oke, tuh end error occurred while uploading sketch ya. Jadi nanti teman-teman kalau nemu, ini berarti belum mode upload ya. Jadi silakan diatur dulu ke mode upload. Kayak gitu. Oke. Baik, seperti yang saya jelasin, kita hari ini hanya akan mencoba di example aja. Ke contoh yang ada sudah disediakan oleh Arduino IDE. Jadi kalau mau praktek ya silakan ke example aja gitu. Coba saya besarin dulu ya biar kelihatan. Silakan ke file, ke menu file, lalu ke examples. Nah, lalu pilih ke ESP32 di sini nih. Nah, lalu pilih ke kamera ya. Nah, ini ada kamera web server. Ini semua udah paling komplit ya, kamera web server tuh. Jadi dia di dalamnya sudah ada video streaming dan bahkan sudah ada face recognition gitu. Jadi kalau teman-teman mau bikin project, pengembangannya dari sini ya. Jadi silakan kalau sudah install ESP32 dan sudah pilih boardnya ya sesuai, ini pasti ada ya. Kalau masih Arduino Uno ya nggak akan ada ya. Jadi silakan diatur dulu boardnya ke ESP32 ya. Saya pakai yang Rupor modul ya. Silakan file example, lalu ke ESP32, ke kamera, nah lalu ke kamera web server. Nah oke, ini udah ada. Sebentar, saya kecilin lagi. Nah ini coding yang akan kita coba sekarang. Oke, nah ini codingnya ada tambah-tambahan ya, maksudnya ada tambah-tambahan kayak ini ada si plusnya di sini gitu ya, ada kamera indeksnya, dan ini memang besar ya, dalam artian memang panjang sih codingnya. Karena kan kita pakai yang sampel, cuman gak usah khawatir, nanti kita bisa coba, saya coba jelasin sedikit lah ya. Nah yang pertama di sini ada pilihan model kamera ya. Nah ESP32 Cam itu pakainya yang kamera model Rupert Kit ya. Nah pakai yang kamera model Rupert Kit. Nah ini alasan kenapa tadi kita pilih, sorry bukannya ini salah, ESP32 Cam itu pakai yang AI Tinker. Nah yang ini, ya, oke pakainya yang ini. Jadi silakan diganti dulu ya. Tadi yang Rupert Kit, nah yang ini, silakan yang ini di hidden, dikasih slash aja. Nah yang ini slashnya di delete. Nah kita gunakan yang ini, yang AI Tinker, ya kameranya yang AI Tinker. Nah terus SSID, ya ini tempat connect kita ke webnya. Silakan disesuaikan
dan bebas ya, tidak harus, tapi harus kita bukan bebas, harus ke WiFi yang sama ya, harus ke WiFi yang sama dengan laptop ya. Oke, saya masukin aja. Nah, oke. Nah, kalau mau uji coba udah pengaturannya cuma di situ aja ya. Ngubah yang ini, kemudian yang kedua ngubah SSID sama passwordnya. Udah selesai. Jadi cukup sampai situ aja. Kalau untuk ininya gitu ya. Jadi tidak perlu ngedit apa-apa lagi. Kalau sudah kita tinggal upload. Kita coba dulu aja. Kita coba dulu upload. Oke. Ini judulnya kamera web server, tapi sebenarnya di dalamnya komplit. Ada berbagai macam. Nah, ini bagian yang panjangnya sebetulnya. Atau ini disebutnya coding utamanya ya. Coding utamanya ada di sini. Mohon izin bertanya, Kang. Ya, silakan. Itu kalau tadi install board, install ini itu makan RAM atau memori nggak ya, Kang? Memori pasti makan. Kalau RAM kayaknya enggak sih. RAM maksudnya RAM makan tapi enggak se apa ya? Enggak seberat itulah istilahnya. Kalau memori pasti makan. Hard disk ya maksudnya atau SSD. Ya. Ya pasti makan. Ini ada error ya karena ini belum mode upload. Terima kasih, Kang. Ya sama-sama. Kalau ada yang lain boleh ya kalau mau yang lain. Ini error karena belum mode upload nih. Saya coba mode upload dulu, kemudian saya reset. Oke, kita coba ulang uploadnya. Oke, kalau ada yang lain pertanyaan boleh, silakan sambil nunggu. Ini kita paling sampai jam 9 lah ya maksimal. Sampai jam 9-an. Mohon maaf 1 jam saya masih. Izin bertanya tuh. Boleh silakan. Umpamanya kalau kita pakai kamera 32 ini apa bisa itu, Kang? Sekaligus gitu. Kita pakai 3 apa bisa ada tampilan 3 device gitu kayak? Untuk yang default tidak sih, tidak seperti itu. Kalau yang default ya, kalau mau seperti itu harus apa namanya? Bikin platform sendiri gitu ya untuk nampilin si masing-masing dari ESP32 cam-nya. Oke, seperti itu. Oke, ini sudah ya, sudah selesai. Kita cek ke serial monitor. Nah, ini nggak akan langsung jalan ya. Kenapa nggak akan langsung jalan? Karena kita masih mode upload. Izin nanya, Kang. Ya, boleh silakan. Ini kalaupun kita butuh 3 device ataupun lebih, itu nanti monitoringnya gimana ya? Itu apa di IP yang berbeda atau bisa kita di port yang berbeda atau gimana, Kang? Di IP yang berbeda berarti. Oh, berarti itu setiap ESP32-nya disetting di IP yang berbeda gitu ya? Betul, betul. Kayak Oke. gitu. Nah. Makasih ya, Kang. Ya, sama-sama. Oke, ini coba saya jalankan dulu. Nah, ini masih mode upload ya. Jadi tinggal dicabut aja si kabel yang hijau nih, yang ini. Atau kabel ke mode uploadnya. Kemudian dijalankan. Nah, ini running, tapi ini biasanya connect dulu ya. Nah, ini dapat IP-nya tuh. Ya, dapat IP address-nya. Nah, ini yang kita jalankan ke ini. Ke apa namanya, untuk streamingnya ya. Ini untuk streamingnya. Streaming servernya kita copy, kemudian kita jalankan. Nah, kita paste aja di sini ya. Mau di HP juga bisa ya. Yang penting satu WiFi. Nah, ini tampilan untuk CSP32 cam-nya. Oke, ini ada beberapa pengaturan. Kalau mau start stream ya tinggal start stream di sini. Nah, ya. Ini kecil ya. Kalau mau besar ya silakan diatur. Nah, kalau mau besar, tapi kalau besar ini kayaknya PPS-nya jadi ngurang ya. Coba kita lihat. Nah, PPS-nya jadi lebih kecil ya. Bisa lihat di sini. Kalau dibesarin PPS-nya cuma dapat 4 PPS tuh. Ya. Coba dikecilin.
Nah, yang ini PPS-nya dapat 12 lumayan ya, setengah dari yang normal. Kalau yang mau normal banget, mau cepet ya, yang tadi ya, nah yang ini yang paling cepet. Kita dapat 25 fps tuh ya, standar lah. Umumnya segini ya, 25 fps. Cepet tuh. Ya, buat robot-robotan ini oke. Kalau mau coba yang lebih kecil lagi, nah ini harusnya lebih cepat lagi. Oh, sama ya, mentok di 25 ternyata. Ya, tapi ini lumayan lancar kayak gitu. Oke. Nah, selanjutnya ini ada beberapa pengaturan ya. Ini default ya. Jadi ketika teman-teman install yang USB kamera yang tadi dari example, sudah seperti ini tampilannya. Kang IPS selama dia tidak berubah connect ke mananya ya. Dalam artian ini saya connect ke Sawala kan ya, connect ke WiFi Sawala Space, Sawala Office. Nah, selama masih connect ke situ nggak akan berubah lagi WiFi-nya. Kecuali kalau misalkan Mas Alif itu connect ke dikonekin ke yang berbeda. Nah, itu pasti akan berubah lagi. Kalau mau dibuat statis bisa. Kalau mau dibuat statis bisa, cuman gini sebentar. Saya coba ke CMD dulu ya. Nah, kalau mau dibuat statis sebetulnya bisa, cuman gini. ESP32 cam itu kalau misalkan sebagai access point itu oke ya bisa. Cuman kalau sebagai access point biasanya dia berat ya. Karena kan dia sebagai access point, sebagai web server juga. Nah, tapi kalau misalkan kayak ini kita sebagai station ya, dia connect ke lab ke WiFi, kemudian mau dibikin statis, yang penting si gateway-nya sama ya di dalam jaringan itu sebentar. Kalau kita cek IP config, nah di dalam jaringan itu ada yang namanya gateway. Ya, atau ada namanya subnet mask gitu ya. Nah, gateway yang ini. Nah, kalau mau dibikin statis gitu ya, biar tidak berubah-ubah, yang penting si gateway-nya sama. Kayak contoh misalkan mau 192, 168, 100. Kalau tadi kan saya 254 ya, misalkan teman-teman mau 192, 168, 100 di 75 misalkan. Pengen kayak gini terus, ini bisa disetting di ESP32 bisa disetting. Yang penting seharus sama dengan gateway. Nah, ini kan gateway-nya 192, 168, 101 ya. Nah, yang penting harus sesuai dengan gateway. Kalau misalkan berubahnya seperti ini, misalkan ya, 192, 168, 43, 75. Nah, ini nggak bisa ya, karena ini nggak sama dengan gateway. Nah, yang ininya, gateway-nya kan ini 192, 100 ya. Yang ini 43 nggak bisa. Jadi harus disesuaikan dengan gateway-nya. Kayak gitu. Kalau mau statis seperti itu ya. Kalau connect ke apa namanya, ke router. Jadi kalau di jaringan ada yang namanya gateway. Gateway itu yang ngasih si IP address-nya. Jadi kalau mau statis boleh, tapi harus sama. Ya, harus sama. Kecuali kalau si ESP32 cam-nya dibikin sebagai access point. Nah, masalahnya adalah tidak akan secepat ini kalau dibikin sebagai access point. Karena pasti ada bebannya dua kan ya, seperti itu. Kalau mau nyimpen permanen ya, dia sebetulnya nyimpen, cuman kalau di-upload ulang ya akan hilang lagi gitu ya. Kalau di reset dia nyimpen. Tapi kalau kita upload ulang, itu kan sama aja dengan cara gini. Arduino itu ketika kita, misalkan kita upload coding web server gitu ya. Oke, selesai. Kemudian kita enroll gitu ya. Oke, nah nanti ini sampai kapanpun mau kita reset si ESP32 cam-nya akan tetap kesimpan. Tapi misalkan suatu hari kita ngedit si codingnya, kita upload lagi, upload yang dieditnya, nah ini pasti hilang ya, karena dia menyimpannya di si codingnya itu gitu, di file hex-nya. Penyimpanannya ada di file hex atau dari approve. Jadi kalau di-upload ulang ya akan hilang lagi. Tapi kalau cuma di reset ya, atau Arduino-nya mati kemudian nyala lagi, dia akan tetap kesimpan si paste-nya atau si wajahnya kayak gitu. Oke. Ada lagi pertanyaannya sebelum saya coba? Oke. Terus ini buat mirror ya, buat mirror ini buat kecerahan, ini buat kualitas, yang ini buat kecerahan. Sebentar saya coba kasih dudukan ya biar rapi.
Ini, aduh. Oke. Nah, ini tuh ada face detection juga. Ya, kita coba lihat ke serial monitor. Nanti kalau ada kedeteksi wajah dia muncul kok. Oke, ini kayaknya kurang ini ya, kurang cahayanya kurang besar. Kurang cerah, saya kasih pencahayaan aja ya. Kalau mau nyalain flashnya bisa sih, cuman panas dia. Kalau mau nyalain flashnya dari ESP32 juga bisa. Saya kasih pencahayaan. Coba kita lihat. Masih belum ya? Masih belum deteksi face recognition-nya. Face detection-nya, sorry. Coba yang face recognition-nya. Nah, ini udah ya. Tapi keterangannya no match found ya. Itu artinya memang belum terdaftar. Nah, kita coba enroll dulu. Enroll. Ini mungkin yang ini saya matiin dulu ya. Biar nggak ganggu. Oke, enroll. Nah, ini lagi enroll sampel 1 ya. Sampel 2, sampel 3, sampel 4. Ini sampai 5 ya. Nah, kalau sudah 5 udah sih selesai. Kita kalau mau di reset dulu stop stream. Kalau mau di reset lagi SP32-nya juga nggak masalah. Jadi sudah di enroll. Oke, coba saya jalankan lagi si ininya. Nah, sudah. Coba face recognition-nya kita jalankan. Kita lihat ya. Nah, masih nama spoon. Ntar kayaknya belum terdaftar ya. Mohon izin bertanya, Mas. Yuk, silakan. Kalau ngedeteksi yang lain bisa nggak ya, Kang? Gimana maksudnya? Kayak misalnya kita ngedeteksi huruf atau angka gitu, Kang. Kira-kira. Oh, mau training sendiri ya? Iya. Itu kira-kira bisa nggak tuh, Kang? Selain wajah gitu, Kang, yang deteksi. Bisa. Cuman tidak semudah ini ya. Kalau mau coba silahkan pakai TensorFlow Lite. TensorFlow Lite sebentar. Nah, di TensorFlow itu ada yang buat Arduino ya, atau ada yang buat microcontroller. Tapi nggak tahu ESP32 bisa nggak ya? TensorFlow Lite ESP32. Oh, ada. Nah, paling cobain aja pelajari TensorFlow Lite kalau mau bikin dataset sendiri gitu ya. Tapi ini pakai Pepomio. Nah, ya nanti tapi bikin ini sendiri ya. Kalau TensorFlow Lite. Oh, atau pakai ini. Nah, pakai ini bisa. Ini ada Arduino bisa. Buat bikin datasetnya. Ya. Ini ya pakai, ini saya coba kirimkan dulu ke chat. Nah, nanti coba ke get started. Nah, lalu di sini yang image project berarti ya. Nah, ini. Nah, kalau untuk yang embedded silakan pilih yang image model ya, yang ini. Ini bisa untuk microcontroller ya. Nah, nanti silakan di sini nih di training si datanya. Misalkan nanti kasih kelas tadi mau apa? Mau huruf ya. Mau huruf A misalkan kayak gitu. Nah, terus tinggal di training aja sih. Kalau mau nambahin gambar buat trainingnya bisa ya, dimasukin gambar yang mau di trainingnya. Kalau mau pakai webcam ya juga bisa di sini. Dia ada webcam. Nah, kayak gini gitu ya. Nanti tinggal di training dulu.
nanti akan menghasilkan si file modelnya gitu ya. Nah, ada yang JS, ada yang JavaScript, ada juga yang Lite-nya. Ya, ini ada yang buat microcontroller-nya lah, istilahnya seperti itu. Oke, gitu paling ya. Kalau untuk yang mau bikin dataset sendiri itu pilihan dari saya. Kayak gitu. Atau kalau yang versi cloud-nya gitu ya, yang versi AIoT-nya gitu ya, bisa pakai Vision Cloud. Ini salah satunya dari Google. Jadi bisa pakai Vision Cloud. Sebentar. Jadi gini, kalau pakai Vision Cloud nanti cara kerjanya adalah si ESP32 Cam ngambil gambar, kemudian gambarnya dikirimkan ke cloud. Nah, kemudian si cloud yang akan memprosesnya gitu. Nah, ini saya coba cari gambar ya. Nanti akan dikirim ke sini. Contoh aja ya, ini contoh aja. Nanti misalkan, tapi ini yang paling mudah, yang paling gampang. Jadi si ESP32 Cam-nya dikonekkan ke cloud. Oh, sebentar. Kita coba nyari yang ada teksnya ya. Nah, gambar ini aja nih. Misalkan gini gitu ya. Ini pakai API lah istilahnya, pakai API. Tapi memang tidak semudah yang saya praktekkan ya. Ini ada tahapannya lagi gitu ya. Teman-teman harus belajar cloud segala macam. Nah, tapi di sini itu bisa kita teksnya juga bisa kelihatan tuh. Ya, bisa dapat teksnya. Jadi kalau memang tujuannya mengambil teks ya silahkan gunakan ini. Tuh. Termasuk kalau misalnya ini yang paling mudah ya, pakai nanti ada pembahasan sih kalau kita kan ada seminar ya. Kelas robot ada seminar. Teman-teman nanti ada seminar di tanggal 7 Agustus. Kebetulan saya mau bahas tentang AIoT ya, Artificial Intelligence Opting. Nah, salah satunya kan membahas tentang cloud gitu ya, bagaimana si Internet of Things digabungkan dengan cloud. Kemudian ada Artificial Intelligence-nya, kayak gitu. Oke, gitu aja paling. Nanti untuk selengkapnya kalau mau mempelajari ya. Kayak gitu. Baik, Kang. Terima kasih banyak, Kang. Yo, sama-sama. Ada banyak cara lah sebetulnya. Oke, Kayak gitu. jazakumullah khairan katsira. Amin. Yo. Oke, ini saya lanjut ke praktek yang tadi ya, yang ESP32 Cam. Bentar, saya cek lagi IP address-nya. Bentar, saya reset dulu. Nah, ini si IP address-nya kita copy. Nah, ini salah satu kekurangan dari modul ini ya. Dalam artian ketika running, dia itu si servernya harus kita jalankan dulu gitu. Kekurangannya itu. Jadi kalau si servernya nggak jalan ya si klasifikasinya juga akan jalan ya. Si face recognition-nya juga nggak akan jalan. Seperti itu ya. Ini salah satu kekurangan dari project ini. Ya, saya start stream ya. Saya jalankan, kita coba enroll flash. Itu ada face detection tapi kayaknya kurang cerah sih. Coba saya ganti cahayanya ya, atau saya kedepankan nih cahaya ininya. Tunggu sebentar ya. Saya nyari lampu. Nah, ini kayaknya lumayan segini. Oke, coba kita enroll. Ini kurang kelihatan wajahnya sebentar. Nah, enroll sampel 1 udah ya, sampel 2 udah, sampel 3, sampel 4, sampel udah sih cukup. Kita coba stop stream dulu ya, stop stream. Kita matiin ininya, kita restart si servernya, kita jalankan lagi. Nah, kita coba start stream lagi. Ini masih enroll atau sudah face recognition. Nah, ini udah berhasil tuh. Ada match face di sini. Ya, match face ID sama dengan 0. Nah, sekarang gimana caranya kalau kita mau bikin logic ya? Bikin logic dari sini. Dalam artian teman-teman mau apa ya namanya? Mau kalau yang belum terdaftar nanti ngapain gitu ya? Kalau yang sudah terdaftar nanti ngapain? Kayak gitu. Nah, ini bisa di sini nih. Bisa di sini. Ke sini ya. Cari aja
ya cari aja no match phone. No match phone. Nah ini nih. Nah ini kalau tidak terdaftar nanti akan kedetek di sini. Jadi silakan logiknya masukkannya di sini. Misalkan mau nyalain lampu atau mau nyalain LED atau mau nyalain door lock gitu ya. Bisa pasang di sini gitu ya. Sorry ini yang belum terdaftar ya. Kalau yang terdaftar di sini. Kayak gitu. Nah yang paling mudah biasanya saya tambahkan coding eksternalnya sih. Kayak gitu. Kita coba yang simple dulu aja. Nanti teman-teman bisa kembangkan sendiri. Saya coba yang simple dulu aja. Kita tulis aja serial print. Misalkan kita tulis ada maling gitu ya. Kalau misalkan yang tidak terdaftar ya. Ada wajah yang tidak terdaftar. Kita kasih delay aja. Kita kasih delay biar nggak cepat gitu ya. Kita kasih delay misalkan 5000. Nah gitu. Nah kalau terdaftar kita masukin di sini ya. Oh sorry kebalik. Ini yang ada maling di sini, yang tidak terdaftar di sini. Yang terdaftar di sini. Oke, ini terdaftar. Nah, kayak gini. Dan nanti kita lihat aja kalau terdaftar nanti muncul, kalau tidak terdaftar ya nanti muncul juga gitu. Oke, coba kita upload ulang. Saya ubah dulu modenya. Sebentar, kita ubah dulu ke mode upload. Ah, bener, mirip sama fingerprint. Emang mirip. Si codingnya memang dibikin kayak gitu sistemnya. Iya, betul, mirip sama fingerprint. Tapi kekurangannya ini si servernya harus jalan sih. Ya, pakai server, tapi servernya dari ESP32 ya. Dalam artian si ESP32-nya yang jadi servernya gitu. Kayak gitu. Jadi nggak pakai server di luar, bukan apa ya? Bukan bikin server sendiri atau misalkan pakai PHP, pakai SAMPP enggak, tapi si ESP32-nya yang dibikin jadi server kayak gitu. Mohon izin bertanya, Kang. Mangga silakan. Kalau digabung apa ini bisa masuk ke Bylink nggak? Apa itu Ya, Bylink? PT-Link itu apa? TP-Link itu, Kang. Jadi masuk ke HP di IoT juga gitu, Kang. Oh, bisa. Bisa Maksudnya masuk. ngapain? Mau masuk Maksudnya HP? kita bisa ngedetect wajah itu masuk ke Bylink gitu, Kang. Ke ya kemarin teh. Ya di HP gitu, Kang. Oh, ditampilkan di HP gitu ya. Iya, ditampilkan di HP, tapi bukan di website gitu kan, di aplikasi, Kang. Oh, kalau itu Aplikasi oh di bisa kemarin. cuman itu nanti perlu apa ya? Tapi si kameranya nggak bisa ya. Gini paling. Nanti coba ini habis ngupload ya, habis ngupload. Sebentar. Coba saya jalankan dulu. Saya reset. Sebetulnya sih kamera ini bisa dibuka ya. Open Beach. Nah, paling kalau mau ditampilkan di aplikasi, si ininya nih, si stream ininya di copy ke apa ya? Tinggal klik kanan ya, open image, new image. Nah, yang ininya nih. Yang si streamingnya yang dimasukin ke dalam aplikasi. Tapi memang lokal gitu ya. Belum bisa internet. Kayak gitu. Kalau misalkan pakai webcam laptop itu pakai server juga ya? Enggak, webcam laptop kan langsung ya. Kan itu pemrogramannya, si codingnya kalau laptop kan disimpan di laptop ya. Kalau ini si codingnya, si algoritmanya, si semuanya lah pokoknya itu disimpan dalam microcontroller. Kayak gitu. Simpan ke database gambar nampilin data. Iya Kang, bisa. Oke, gitu paling. Saya coba dulu yang enroll dulu ya. Baik lagi ke enroll. Coba. Nah,
Ada maling ya, kalau tidak terdaftar kayak gini. Berarti logiknya udah berhasil ya. Kita coba enroll dulu aja. Oke, enroll. Oke, sampel 1 udah, sampel 2, sampel 2, sampel 3, sampel 4, sampel 5. Ini sampai 5 sampel sih yang dibikin, yang di training. Oke, udah. Kalau sudah, kita stop stream dulu aja. Kita refresh. Nah, kita jalankan lagi. Oke, kita start stream lagi. Oke, coba ya. Ini kalau tadi kan ada maling ya logikanya karena tidak terdaftar. Sekarang saya sudah didaftarkan. Kita lihat. Benar, belum kedetek ya. Oh, masih ada maling sebentar. Nah, sudah ya terdaftar tuh kayak gini. Jadi silakan logiknya nanti disimpan di sini aja ya. Kalau teman-teman mau ngembangin logiknya di sini nih, disimpan di sini. Kalau yang terdaftar, kalau yang tidak terdaftar di sini. Nah, ini nanti kan bisa ditambahin nyalain buka door lock misalkan atau nyalain lampu gitu ya. Misalkan pas ada maling misalkan yang tidak terdaftar bisa buat nyalain alarm segala macam nanti tinggal simpan aja di sini. Oke. Ya sesimpel itu ya untuk pembahasan ESP32 Camp. Oke, sudah untuk materinya dari saya. Silakan kalau misalkan ada yang mau bertanya, boleh. Itu untuk filenya bisa disimpan dalam bentuk database nggak ya, Kang ya? Database ke? Jadi misalnya kayak tadi kan itu ada record bahwa ada maling. Nah, itu ada notif ada maling, itu bisa kita record ke MySQL atau gimana, bisa nggak ya kita lempar lewat Node-RED kayak gitu? Bisa. Dia ada HTTP, ESP32 tuh ada HTTP GET atau HTTP POST gitu ya. Nanti kalau mau coba kirim data ke REST API kan maksudnya ya, ke REST API atau apa? Iya betul, Kang. Ke REST API ya. Nah, bisa Iya. pakai HTTP POST kayak gitu. Nanti dikirimin pas ini saya ini aja. Sebentar. Kita coba saya share screen dulu. Contoh codingnya gitu ya, maksudnya sebentar. Kita pakai Walkwi HTTP. Kenapa masuk ke sini? Ah, ini. Ya, nah ini Kang contoh di ESP32 contoh coding untuk connect ke REST. Nah, ini tapi ini yang pakai get ya. Ini yang pakai get, nanti kalau yang pakai post ada lagi sih, tapi kurang lebih sama kayak gini. Nanti tinggal dijalankan aja. Nanti tinggal dimasukin si REST API-nya berapa gitu ya. Kalau yang post ya dia ada lagi sih HTTP post itu HTTP post ESP32. Coba ke GitHub ya. Ada juga yang asinkronusnya sih kalau mau coba. Coba ke HTTP client lalu ke example basic HTTP client ada yang ini enggak ya? Ada yang post enggak ya? Yang post tuh kurang lebih sebenarnya sama. Nah, ini nih. Nah, ini kalau mau pakai post ini contoh codingnya. Nah, ada ini ya, ada content type-nya tuh. Terus masukin si apa request-nya apa ya, parameternya. Nah, tinggal ke sini aja nanti. Kayak gitu mungkin ya, Kang? Oke, siap, Kang. Makasih ya, Kang. Ya, sama-sama. Oke, ini ada coding OpenCP nggak, Kang? Kalau codingnya untuk mencari tapi saja di Arduino. Tidak ada OpenCP-nya. Ini ada coding OpenCP lagi nggak, Kang? Oh, enggak ada. Itu pakai REST API? Enggak pakai REST API. Oke. Izin tanya. Ya, silakan. Mangga. Kalau tadi kan itu pakai IP apa lokal ya kalau nggak salah ya. Nah, Betul. kalau biar bisa IP publik gimana ya, Kang? Oke. Nah, ini saya nunggu pertanyaan ini sih. Oke. Untuk bisa jadi IP public, salah satu cara yang paling mudah adalah menggunakan port forwarding. Teknologinya ya, atau caranya port forwarding. Nah, oke. Jadi gini sih, saya jelasin dulu port forwarding itu apa ya.
Jadi port forwarding itu melempar si IP lokal ke IP public kita ya. Nah, tapi masalahnya IP public kita berarti ya. Dalam artian IP public kita itu kalau misalkan saya pakai IndiHome ya, ISP-nya IndiHome berarti kan IP publicnya yang didapatkan dari IndiHome ya. Kayak gitu. Nah, ini caranya itu melempar. Nah, jadi nanti ke dalam port ya, dilempar ke dalam port. Atau saya langsung ke ini aja ya, port forwarding misalkan kalau pakai IndiHome ya IndiHome ya, IndiHome. Misalkan yang tipe routernya nanti disesuaikan lagi. Nah, sebenarnya tinggal pengaturannya ke sini aja nih. Sebentar. Nah, bisa ya lah connect ke router dulu ya, masuk ke router segala macam. Nah, ini nih, ini kurang besar ya. Nah, ke sini ya. Nanti tinggal dirempar aja si apa ya, si IP kitanya berapa gitu ya. Kemudian dirempar mau ke port berapa. Nah, nanti cara ngaksesnya tinggal IP public dengan popnya gitu. Nanti kelihatan. Simple kok. Tapi mungkin nanti pas praktek ada error sedikit lah, tapi bisa disesuaikan. Itu salah satu cara yang paling mudahnya ya, menggunakan port forwarding. Jadi di jaringan ada yang namanya port forwarding. Port forwarding. Ada kok tutorialnya banyak tuh. Ya, dari nanti kan si IP-nya dapat nih. Nah, si IP-nya dapat, jadi si IP-nya tinggal di copy aja, lalu dipastikan ke si routernya itu. Nah, nanti di setting mau di port berapa. Misalkan di port 8383, ada berarti kita tinggal akses IP public, lalu 8383. Nah, itu pasti langsung masuk ke ini. Ada banyak kok tutorialnya. Oke, makasih Kang. Yo, sama-sama. Tanya lagi sekali Kang. Boleh, silakan. Mangga. Kan tadi kalau harus pakai apa buka servernya ya. Kalau misal aku mau pakai Blink IoT itu yang baru, harus juga buka servernya dulu atau dimatiin bisa? Kalau cuma live streaming. Oh, si IP-nya tinggal di-set ke ini aja, tinggal di-set ke Blink, udah selesai sampai situ sih. Jadi tidak usah dibuka si servernya ya. Oh, nggak usah nganu ya, Kang, apa buka servernya terus ya? Enggak, kan tinggal si IP yang ini dimasukkan ke Blink kan, kayak gitu. Tinggal si IP. Terima kasih, Kang. Kayak gitu. Dari hotspot HP saya nggak tahu ya, HP port forwardingnya kayak gimana. Saya belum pernah coba sih. Kalau yang ke router saya udah coba port forwarding tethering ya, tethering HP, tethering Android berarti ya, atau ya Android lah. Nggak tahu, saya belum pernah coba kalau tethering di HP. Kayaknya ribet ya. Tapi kalau di ini lebih simpel. Kalau pakai mikrotik mungkin lebih gampang lagi. Tapi kalau ke HP saya belum pernah coba. Mohon maaf. Ada yang lain? Mas Ajeng. Yuk, silakan. Tanya. Kalau errornya ESP Common Pilot itu harus direset ulang apa diapakan? Mohon maaf, apa errornya? ESP.com memfile. Oh, itu portnya kayaknya kalau compile. Port yang dari port FTDI itu yang salah masang apa? Salah masang ya, apa gimana? Bisa jadi keduanya. Nyontoh di Google ada itu. Ada. Nah, paling gini, Mas Sudan. Coba saya contohin ya. Coba buka aja apa ya? Pastikan portnya udah bener ya. Saya biasanya cek di device manager. Nah, kalau udah bener ada nih. Saya kan pakai yang CP2102 ya. Nah, kelihatan di sini berarti udah terdeteksi portnya. Yang COM3. Nah, saya cek ke tools, ada COM3 juga. Berarti ini kan port punya saya ya. Nah, sekarang masalahnya si apa namanya? Aduh, sebentar. Nah, itu pada ESP01, Mas. Aduh, ESP01. Maksudnya pada ESP01. Kurang tahu, Mas, kalau ESP01. Nggak ini, saya jarang nyoba ESP01. Kan caranya sama kayaknya. Caranya sama, tapi mungkin kayaknya caranya sama. Betul, caranya sama, cuman mungkin perlakuannya berbeda gitu ya. Datasetnya bisa aja berbeda gitu.
kayak gitu. Ada khususnya berarti. Ya mungkin gitu. Trik khusus berarti. Nah, bisa jadi seperti itu. Ya, silakan. Boleh ikut nambahin nggak buat ini kan kasusnya untuk ESP01 ya? Ya boleh, silakan. Nah, untuk ESP01 ini dia ini punya apa ya namanya? Punya uploader khusus ya. Biasanya kalau misalkan port yang tidak terdeteksi seperti itu, biasanya itu ada pin yang belum ke jumper gitu. Kalau saya sih. Oke. Ya kan waktu itu waktu pertama main ESP itu main ESP01 gitu. Ya cuma emang sih waktu awal-awal saya sering ngalamin kayak gitu. Cuma pas saya beli apa ya uploader yang khusus gitu, yang khusus buat ESP01 itu pas dicari-cari apa dilihat di jalur-jalurnya itu ternyata memang ada pin khusus untuk proses uploadnya gitu. Jadi sebenarnya jadi sebenarnya prosesnya itu bukan gagal saat upload, tapi gagal komunikasi dari apa USB TTL-nya ke ESP-nya. Oke, yang kayak gini bukan Mas? Gitu. Beli botnya aja Pak, dan bot uploadernya. Yang gini bukan ya? Ini saya share screen nggak ya? Share screen belum di ini Kang. Oh sorry. Yang ini bukan? Nah itu ya, itu ESP01. Nah itu kan. Siap. Nah kalau yang ini yang USB. Iya pakai yang itu. USB to. Yang SP01. Yang SP01 Mas. Mas Sudan pakai uploader kayak gini nggak? Iya pakai ginian Mbak. Nah untuk uploader ini ada dua macam loh. FTD 232 RL. Oh, berarti masang sendiri ya? Nggak tinggal nyolokin doang gitu ya? Yang dimaksud Mas ini yang pakai gini kan? Maksudnya yang tinggal colok gitu ya si ESP01-nya? Iya, tapi kalau yang ini dia cuma buat debug aja sih. Oh, ini buat debug aja ya? Ada satu lagi uploadernya yang buat upload sama debug. Oh, oke. Yang ini bukan? Bukan sih, dia agak panjang dikit sama ada switch-nya gitu. Oh, ada switch-nya juga buat pilih versi ya? Atau pilih ini buat ya? pilih mode. Pilih mode ya? Oke, siap. Gitu Mas Sudan bisa pilih pakai ESP semacam ini, tapi yang ada switch-nya ya, yang bisa pilih mode. Oke, saya udah jarang sih, udah hampir nggak pernah saya. Cara ngeceknya gimana ya? Cara ngeceknya di serial monitor ada. Untuk cara ngecek apanya ya kalau boleh tahu? Ngecek modenya, mode running apa mode? Untuk kan mode ada 3 itu mode. 3 mode. Sebentar. ESP01 itu kan cuma ada mode upload sama mode running ya. Untuk mode upload itu kalau misalkan di uploader yang khusus buat uploader itu cuma tinggal geser switch aja. Di situ kan ada apa sih, lupa lagi di mana lagi ininya, lupa lagi saya lupa naruh ini. Ada kalau nggak salah. Boleh Mas, tunjukin aja di share bentuk portnya. Ntar saya cari dulu. Oh iya, ini masih ada ternyata. Oke. Misalnya nggak ada kameranya lagi. Atau tipenya aja Mas, itu tipe apa gitu boardnya? Kalau boardnya sih masih sama, cuma beda bentuk aja sih. Cuma jadi dia ini ada suite UART sama suite programnya gitu. Suite Watt sama suite program ya? Iya. Saman pakai yang mana Mas? Apanya? Uploadernya pakai yang jenis apa? Aku kan pakai FTDI 23 RL. Nah, untuk awal sih sebenarnya sih kalau untuk uploader kayak gini ya, untuk USB jenis ini itu bebas, mau pakai USB TTL kayak gimana aja itu bisa. Beda sama kayak Arduino ya. Kalau Arduino Atmega itu kalau misalkan USB TTL-nya pakai yang biasa, dia malah ngapus bootloader-nya kan. Yang saya alami gitu. Tapi untuk ESP ini yang saya alami itu kalau misalnya uploader pakai apa aja itu bebas gitu, bisa pakai yang gimana aja gitu. Jadi mau pakai CH340 atau mungkin pakai FT232 ya. Ini kayak gitu. Iya, pakai FT232 RL. Nah, itu juga bisa sebenarnya. Cuma di situ ada jalur di ESP-nya itu yang harus di jumper gitu. Buat pindah modenya itu ya? Iya, buat pindah modenya itu. Yang ini bukan Mas nih, saya nemu gambarnya. Coba di share screen boleh. Yang ini bukan? Ah, iya itu. Oh, oke.
Itu yang saya pakai. Waktu awal saya waktu pakai USB Total yang CH340 biasa, memang sering gagal. Cuma karena saya penasaran ya saya carilah gitu uploader yang khusus gitu kan. Akhirnya nemu ini, dicobain jalan. Ternyata pas saya cek jalurnya, ternyata ini ada yang beda dikit. Oke. Berarti ini tinggal pilih switch aja. Yang beda ya, yang mana, Mas? Ada switchnya Mas ini. Ya, Iya, Mas. itu. Ya, ada switchnya di sini. Triknya apa? Di bagian mana yang beda? Yang bagian beda itu sebenarnya cuma di I/O 0-nya aja ya. Ya, Untuk uploader kalau nggak salah itu di kegroundin itu baru mode uploader. Oh iya betul. Sama kayak USB32 cam ya berarti ya. Ditambah switch ya berarti. Tambah switch pada itu. Ya, bisa ditambah switch. Mungkin kalau misalkan nggak mau beli bisa ditambah switch atau mungkin bisa kasih push button lah yang switch gitu kan. Soalnya kan dia kan nggak perlu seramanya ditekan juga. Cuman pas upload aja. Iya, pas upload aja. Kayak gitu paling Mas Udan kalau mau simple. Soalnya itu errornya gitu loh. ESP common file itu loh. Ya kemungkinan memang modenya masih salah gitu ya. Cuman kalau ngerangkai sendiri kan mungkin susah gitu ya, ribet. Jadi tadi kata Masnya direkomendasikan pakai yang ini aja nih. Jadi biar gampang ubah modenya kayak gitu. Siapa yang karaokean? Oh iya, makasih. Oke, kayak gitu ya. Karaoke. Oke, maaf Kang ini. Siap, terima kasih ya. Mengganggu sebentar. Makasih Mas, makasih. Oke, siap, sama-sama. Teman-teman yang lain, silakan. Ini sebelum saya tutup ya. Mohon maaf izin mengulang. Mangga, silakan. Untuk menggunakan ESP32 ini bisa pakai hotspot ya, Kang? Tadi saya agak kurang jelaskan. Mohon maaf. Hotspot bisa? Bisa. Baik, tethering ya, tethering Android bisa. Oke. Terima kasih, Kang. Yo, sama-sama. Ada yang lain, silakan. Oh iya Kang, maaf Kang sebelumnya. Boleh, ini, Kang. Ini contoh codingannya boleh dikirim nggak tar di grup? Soalnya saya ini masuk tadi udah pertengahan. Oke, boleh. Nanti saya share. Oke, siap. Makasih ya Kang. Siap, sama-sama. Ntar saya save dulu ya, saya juga belum save. ESP32 ya, ESP32 cam, video streaming, face recognition ya, video streaming, face recognition. Masnya di ini apa? Di grup berapa? Saya di grup 4 Mas. Di grup 4 ya udah, nggak apa-apa, nanti saya share ke semua grup aja. Oke, siap. Makasih Mas. Ya, sama-sama. Dari yang lain mungkin silakan. Sebelum saya tutup ya. Mangga. Ya, kalau mode streaming gitu apakah juga termasuk apa sekalian nyimpan di memori, makan memori juga ya Kang, atau gimana? Memori microcontroller atau komputer? Ya itu ngaruhnya di mana ya? Kalau ini kan dia streamingnya di servernya kan dari komputer ya. Servernya dari ESP32. Nah, sebenarnya kalau di ESP32-nya tidak mempengaruhi ke memori karena dia tidak menyimpan file ya, yang tadi saya demokan itu tidak menyimpan hasil rekamannya. Nah, terus kalau di komputer ya paling cuma cache aja sih, cache. Itu aja. Oh, berarti di microcontroller juga nggak nyimpen ya tadi? Nggak nyimpen dia. Kalau yang saya tadi coba ya, nggak nyimpen dia. Tapi apakah bisa nyimpen? Nyimpen bisa, paling nyimpen ke apa ya? Paling nyimpen ke SD card ya. Direcord dulu, cuman nanti mungkin akan ganggu ke coding yang awal ya, ke coding yang bawaan. Nanti berarti di record terus disimpan ke SD card itu bisa sih kalau mau nyimpen. Foto apa video ya? Foto bisa sih. Kalau video saya belum coba. Foto sih. Kayaknya foto. Foto ya. Foto bisa ke SD card misalkan. Oke. Masih Kang. Sama-sama. Kalau mau ke web ya, misalkan mau nyimpen foto ke MySQL misalkan gitu ya. Ke database, itu cara yang paling mudah, jangan menyimpan file gambarnya.
Nah, ya, kita bisa nyimpen dalam bentuk string. Caranya adalah si gambarnya di-convert dulu jadi base64. Sebentar, saya share dulu ya. ESP32cam base64 image. Tuh, bahkan bisa ngirim melalui MQTT ya. Jadi ini saran dari saya ya, teman-teman kalau mau ngirim gambar ke jaringan, misalkan ke server PHP atau MySQL, jangan kirim dalam bentuk file, tapi silakan kirim dalam bentuk base64 ya. Jadi diubah dulu gitu ya ke base64 baru dikirimkan. Bahkan bisa ngirim melalui MQTT gitu ya. Kalau teman-teman ada yang sudah belajar MQTT, tinggal dikirim base64-nya. Nanti kan bentuknya string ya. Nah, caranya PHP biar apa? Biar bisa nampilin ya pakainya decode base64 PHP decode. Ini ada di W3 School kayaknya ada deh. Di gig porsi ada ya. Tapi nanti gambar gitu ya. Bentuknya gambar. Kalau ini kayaknya masih teks biasa. Gambar. Image. Nah, ada banyak kok tutorialnya. Jadi tinggal dari ESP32 di encode ada kok banyak yang nyedain codingnya. Kemudian dari ESP3 dari PHP-nya misalkan kalau pakai PHP tinggal di decode gitu buat nampilin si gambarnya itu. Ya betul, base64. Ada yang lain? Ini masih ada 50 orang yang bertahan. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Oke, kalau nggak ada sebentar. Saya izin ini ya, aduh di mana ya fotonya? Sebentar. Ini dia. Oke, sebelum saya tutup ya, teman-teman, kalau nggak ada pertanyaan, saya izin promo untuk kegiatan seminar. Barangkali teman-teman ada yang mau hadir langsung sih ya, yang mau hadir langsung ke Sumedang ke sini. Karena kalau peserta online sudah lumayan banyak ya, sudah ada 160 yang gabung. Kalau yang online, hanya yang offline masih sedikit nih. Jadi kalau teman-teman yang dekat, barangkali yang dari Bandung gitu ya, atau yang dari Sumedang bahkan gitu ya, boleh ya hadir ke kegiatan kita ya. Sama nanti ada ini kan pematerinya ada saya sama ada Pak Ade ya. Nanti bahas tentang robotika, tentang AIoT. Nanti ada satu pemateri lagi dari Ardomeka gitu ya. Nanti mau bahas tentang PID ya, PID GOI. Jadi kalau teman-teman penasaran tentang PID juga, nanti adalah misteri guest gitu ya. Nanti akan membahas tentang PID ya. Selain dua pemateri ini ada pemateri tambahan lah nanti ya selama seminar tersebut kayak gitu. Dah, itu aja paling dari saya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup untuk kegiatannya. Oh, ada pertanyaan. Ya, Mas Dendi udah daftar. nggak perlu daftar lagi kalau yang udah daftar. Mau tanya EPRUM pada ESP32 pada EPRUM beda lagi ya. EPRUM dengan Flash itu beda. EPRUM dia punya sendiri. Oke. Dari Mas, ini ada Mas Arif Rahman, ada pertanyaan nggak? Silakan. Oh, baru gabung ya Mas. Mas Arif Rahman baru gabung. Topiknya tadi ESP3 Docam, face recognition. Nggak ada. Barangkali dari teman-teman dari rekan-rekan admin mungkin ada tambahan atau ya ada tambahan ya dari Kang Rizky barangkali Kang? Cukup Kang, cukup. Cukup ya dari Pak Febriansah barangkali Pak? Cukup Pak Jam, cukup. Oke siap. Dari Pak Febri ada nggak ya barangkali? Nggak ada ya? Oh yang lain kayaknya nggak masuk. Oke nggak apa. Ya dah kalau sudah saya akan tutup untuk kegiatan kali ini. Terima kasih teman-teman. Nanti kalau nggak salah di minggu depan tuh ada 2 ya. Itu nggak sih dari Kang Rizky sama Kang Husni kan ya? Ya rencananya seperti itu. Rencananya ada 2 pematerian tapi nanti teman-teman cukup cek aja di grup ya. Kalau ada yang belum daftar ke grup Ardomeka silakan daftar dulu ya ke Linktree Ardomeka.
dicari aja lah Ardumika, ada kok linknya. Kalau mau ke Facebook boleh, ke WA juga kita ada, di Telegram juga kita ada komunitasnya gitu ya. Oke, untuk kegiatan kali ini nggak tahu, minggu depan nggak tahu pembahasannya apa. Nanti ada dari Kang Husni sama Kang Rizky, saya kurang tahu pembahasannya. Kalau nggak salah ada pembahasan algoritma sama pengenalan PID ya dari Kang Husni. Oke, udah ya, saya tutup ya. Mohon maaf kalau misalkan ada perkataan saya yang salah. Kita akan ketemu lagi di Ardumika minggu depan. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kang. Terima kasih, Kang.